ya kekasihnya terabaikan. Berserakan. Akhirnya meluncur ke hawiyah itu. Makanya neraka itu ada namanya neraka hawiyah itu. Itu orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu cinta dunia. Di anal hawa karena itu mesti hawa. Ida aghlaba nalikani menang apa hawa in jazaba sahibuhu mongko terseret tertarik apa sahibu pemilik hawa yang punya hawa nafsu itu ila ibadatil asnami tarik kepada menyembah berhala wal ausani dan arca padahal al batilati yang batil zihnan secara hati di dalam karena ono opo sahibuhu ana iku kharijan di luar au kharijan mutawa di luar amal khariju mangko utawi kang di luar bahwa munti al kharij itu maklumun sudah diketahui wa amad dakhilu anapun utawi kang dalam dihnani tadi dalam fadzalika mangko utawi mengkono ad-dakhil aidan juga qad sabako teman-teman wis dingin apa zalika di hukmi kaulihi ta'ala kelawan hukume firman Allah ta'ala anittikhadhi ilahil hawa yaitu tentang mengambil atau menjadikannya Tuhan hawa nafsu. Di mana itu ayatnya? Itu lihat itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita apakah lalu kau melihat orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Jadi bukan Tuhan, Allah lagi Tuhannya itu yang disembah. Tetapi yang disembah itu adalah hawa nafsunya. Karena yang namanya Tuhan itu pasti yang paling dicintai, paling diprioritaskan, dan paling ditaati. Kalau dia lebih taat pada hawa nafsunya, berarti dialah Tuhannya, dialah asnamnya, sonamnya, berhala. Dia menyembah itu. Nah, itu dibersihkan namanya husnu ahli thariqah. Baru dibersihkan dulu ini, belum berangkat ya. Wa kuluman utawi saben-saben wong, tiap-tiap wong atau akan mentaati sapa man hawa ing hawane man, hawa nafsune man, la budda wajib apa ayat kula yen toh manjing apa sapa man wajib manjing pasti tidak boleh tidak manjing narol hawiyah ing neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi di dalam neraka itu ada neraka namanya hawiyah. Diperuntukkan orang-orang yang mengikuti atau mentuhankan hawa nafsunya ketika di dunia. Ai man khaffat mawazinuhu tegese man wong man atau ahwau tadi man wong khaffat kang ringan apa mawazinuhu timbangane man timbangane apa minal ilmi bayani saking ilmu wal amalilan amal as-shalih kang saleh as-sadironi kang muncul minal akli kang muncul tumbuh atau muncul minal akli dari akal as-sahih yang sahih kang bener wan nafsilan nafas jiwa al-kamil yang sempurna. Jadi timbangannya ilmunya, amal solehnya, dan lain sebagainya yang muncul dari akal sehat, dari hati, dari jiwa yang sempurna, itu ringan, lebih berat jeleknya. Gitu. Bahwa mengkotawi man, iku fil hawiyatin dalam neraka hawiyah, allati hiya asluha, kang utawi allati iku asluha, pokoke allati wa ummiha wa ummuha lan induke allati nar maksudnya neraka hawiyah itu yang paling paling
dasar itu, yang paling bawah itu. Dan induknya, jadi rekan-rekan yang lain itu hanya cabang-cabangnya saja. Pusat penyiksaan. Apa? Kalau di tahanan itu apa namanya itu? Kamp konsentrasi itu. Dari situ pusatnya luas. Nanti ada kasus khusus lagi, nanti baru dibawa ke ruangan mana gitu. Yang pertamanya di situ. Karena rata-rata muncul dari hawa nafsu ini. Segala persoalan dalam hidupnya manusia itu. Lianna man sya'al hawa karena tamassuhne tempat tumbuhe hawa iku minan nafsi, dari nafsu al-ammarati yang amarah, yang amarah itu yang menarik untuk kejahatan ya. Anisu ammarat kan anisu. Wan nafsul ammaratu tawi nafsu amarah iku man sya'uha tempat tumbuhe nafsul amarah, wa man ba'walan sumbre nafsul amarah iku at-tabi'atu tabiat al hayawaniyatu yang bersifat hayawaniyah. Tabiat hayawaniyah, nafsu amarah, nafsu lawamah itu hayawaniyah. Nafsu lawamah, nafsu amarah ini nanti wal quwa syahwi, wal quwa lan kekuatan asyahwiyati yang bangsa syahwat, wal ghadabiyati lan bangsa ghadabiyah, allatani huma min junudihima, allatani yang huma kang utawi syahwi, allatani huma kang utawi allatani iku min junudiha, dari pasukan-pasukannya nafsu amarah, wa awanuha lan pembantu-pembantunya nafsu amarah. Jadi sumbernya itu nafsu amarah. Di dalamnya ada nafsu lawamah sebetulnya ya. Tapi ya ada jenis lain ya, nafsu amarah, nafsu lawamah. Tapi nafsu lawamah itu sudah masuk diwakili amarah. Amarah di situ ada nafsu lawamah. Hanya di situ ada kekuatan tabiat yang bersifat hewan. Hewan itu apa? Makan, minum, biologis. Nggak jauh dari itu. Nah, di sisi lain ada amarah. Apa itu? Syahwatiyah, ghadabiyah. Syahwatiyah itu ya keinginan-keinginan nafsu yang apa namanya? Yang bersifat biologis. Ghadabiyah ini yang sifatnya emosional. Dengki dari sini, hasud dari sini, kabur dari sini semua. Jadi kehidupan manusia itu ya ini yang menguasai nafsu amarah dan lawamah ini. Nanti naik lagi nafsu mulhamah, nafsu yang sudah mulai sadar, sudah menerima isyarat-isyarat baik, lalu dia masih belum istiqomah tadi, kadang menjalankan, kadang tidak, belum jejak gitu ya, masih labil. Baru nanti nafsu mutmainah, baru jejak, baru bisa diem itu. Setelah diem tuh baru bisa berangkat, baru bisa berangkat menuju Allah. Selama masih ada hiruk pikuk ini, dia masih mandek di situ. Di sini tugas ahli thariqah, dia mulai berjalan, membersihkan dulu, bersih. Kalau apa namanya, busi itu dibersihkan dulu, bensin ada campuran air, bersihkan dulu, kayak itu apa namanya, apa, tosa itu ditaruh di luar, masukkan airnya, harus tune up dulu, bersihkan dulu, di tune up set, bersih set, mari kita berangkat baru. Kalau dalam Imam Ghazali itu masuk di wilayah takhalli. Pertama kali manusia mau berangkat menuju kepada Allah itu tidak berangkat menjadi hewan natik. Itu pembersihan dulu, mencun up dulu. Kalau mobil motor itu tune up dulu, baru mulai berangkat. Berangkatnya mau mulai berangkat itu dengan tahalli, menghias diri.
dengan akhlakul karimah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan segala macam. Baru nanti nyampe tajalli atau wusul. Setelah nyampe baru kenalan. Ketemu. Nyampe ke rumah ketemu. Karena belum tentu nyampe ditemui sama sahibul baitnya itu. Ketemu liqa namanya. Setelah liqa kenalan, marifat. Setelah kenalan, bagus pisan. Cantik pisan sih. Ganteng pisan. Bagus pisan akhlaknya. Ngasih segala macam. Akhirnya cinta, mahabbah. Setelah mahabbah, kalau masih di situ, asik, seneng, asik ya. Kalau merasa jauh, dia rindu, jauh. Itu. Jadi masih mempersiapkan diri, masih mencun up diri. Dari sifat-sifat apa? Sifat-sifat hayawaniyah dan dari syahwatiyah, penguasaan syahwatiyah dan ghadabiyah. Serigala itu. Atau binatang buas. Orang bisa berantem itu karena ada ghadabiyah itu. Perang itu antara Rusia dengan Ukraina, lalu dibantu ini, itu urusan apa? Ya dunia itu kan. Urusan duniawiyah langsung masuk ke ghadabiyah. Tidak jauh dari itu. Di rumah ada tukaran, ya masalah itu. Adik sama kakak tukaran, ya karena itu. Rebutan warisan, mertua sama mantunya pulang dari kantor, bawa makanan cuma buat istrinya, nah mertuanya ini kalau satu rumah, maksud rumah. Ya masalah itu, masalah apa lagi? Masalah makanan, masalah itu. Orang sampai tukaran, bacok-bacokan, masalah perempuan, iya kan? Masalah harta, masalah pangkat, itu gak jauh dari itu. Karena kok bisa begitu? Ada najis besar di situ dalam hatinya. Selama masih ada najis besar, yaitu apa? Munculnya syaitoniah diri itu ya. Dirinya menjadi setan. Bibitnya setan ya dirinya sendiri itu. Bukan di luar, kalau di luar mah pasti hancur kalau dibacain ayat-ayat itu. Tapi kalau dirinya sendiri susah. Kadzalika kayak ini mengkono apa namanya at-tabi'ah al-hayawaniyah wal quwa syahwatiyah wal ghadabiyah tadi iku sadirani muncul lahir minat tabi'ati wan nafsi dari tabiat diri wan nafsi dan nafsunya. Fala takun mengkora nopal hawiyatu hawiyah neraka hawiyah itu hakikatnya apa sih? Fil hakikatin hakikat illa atawajjuh kecuali iku menghadapkan diri ila nafsi maring nafsu al ammarati nafsul ammarah wa syahwati lan syahwat wal ghadabi lan emosi marah. Sebetulnya neraka hawiyah itu hakikatnya itu adalah manusia itu sendiri ketika mengikuti nafsu amarah dan syahwat dan ghadab itu. Di dunianya itu. Ini sudah masuk dalam hawiyah. Karena orang yang terbelenggu oleh nafsu amarah ini, hidupnya tidak akan tenang. Panas terus jawabannya. Tukaran, pikirnya rame. Kenapa dia bisa begitu? Apalagi niat taklin, banyak ribut pikiran ini. Hatinya ketar-ketir dan puas kalau bisa ngalahkan, ketar-ketir kalau terancam dan sebagainya. Sudah ada di dunia hawiyah itu. Karena hakikatnya hawiyah yaitu at-tawajjuh ila nafsil ammarah wa syahwati wal ghadab. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala. Lalu dia sempurna, tapi kalau ngikutin nafsu amarah, syahwat, ghadabiyah, sabuiyah dan
itu sifat-sifat binatangnya dia pakai itu, dia akan aku kembalikan ke serendah-rendahnya tempat hawiyah itu, hawiyah dunia. Maka di dunianya nggak akan tenang, hidupnya nggak akan tenang. Musuh ya musuh beneran atau musuh ekonomi, musuh persaingan dagang, segala macam itu nggak tenang. Kelihatannya punya banyak uang. Lianna hadza karena tersuni iki ku tahridun peringatan keras alaman in nafsi ingatasi mencegah nafsu anil hawa dari hawa watashwikun lan dorongan ila dukhulil jannati maring masuk surga allati kang utawi allati ku al ma'wa tempat tinggal al hakikiyu kang bangsa hakikat wal mautinu dan tempat tinggal al asriyu yang bangsa asli min ghairi taraki tanpa ditunda-tunda wala takhilan tidak diakhirkan. Karena itu ini menjadi peringatan keras terhadap setiap nafsu dari permainan hawa-hawanya, keinginan-keinginannya. Nafsunya itu namanya jiwa, nafas itu jiwa. Yang bahaya itu keinginan-keinginannya, sifat-sifatnya itu. Kalau diturutin terus bebas, bahaya. Harus dikendalikan, dijadikan alat untuk berangkat menuju Allah. Dan juga merupakan dorongan supaya orang-orang punya dorongan semangat, keinginan yang kuat untuk masuk surga. Masuk surga yang menjadi tempat tinggal yang sebenarnya. Tidak ditunda-tunda lagi. Maksudnya begitu melepaskan itu, dia akan beralih masuk di dalam surga al-ma'wa di dunia itu. Hatinya tenang, gembira, bahagia. Tumayasilu lalu membasuh sopeman wayutahiru lan menyucikan sopeman ruhahu ing ruhe man wasirrahu lan sirri rahasia sirnya man alladzi huwa kang utawi alladzi iku minal janibi dari sisi al-aimani yang kanan al-mu'abbari yang diibaratkan anhu dari al-janib al-aiman birruhaniyati dengan ruhaniyat an mahabbatil alawiyati dari mencintai alawiyat sifat-sifat luhur waruhaniyatu utawi ruhaniyat al mu'abbaru yang diibaratkan ana sangi ruhaniyat bil akhirati dengan akhirat wal jannati dan surga. Ruhaniyat itu sebagai ibarat untuk akhirat dan surga. Di anna ahli akhirati keronton sunni ahli akhirat itu maksusuna dikhususkan di ashabil yamin kelawan ashabul yamin wal alawiyati lan alawiyat ashabul yamin itu apa namanya kaum kelompok kanan. Sumayang siro mengkonuli basuh juga sopeman jani bau ing sisi neman al aisari kang kiri ae maksudnya yang silu basuh sopeman wayutahirulan menyucikan sopeman nafsau ing nafsu neman wajah sadahulan jasadiman alladhi huwa kang utawi alladhi iku al janibu sisi al aisari yang kiri al mu'abbari kang diibaratkan anu sangking al janibul aisar bil jasmaniyati dengan jasmaniyah an mahabbati sufliyati jasmaniyah yang mencintai hal-hal yang sifatnya rendah wan nafsaniyati dan sifatnya nafsu al mu'abbarati yang diibaratkan anha dari sufliyah wan nafsaniyah di dunia dengan dunia hajjani bil aisar yang disebut diibaratkan pada jasmania yang cinta kepada kerendahan hal-hal yang rendah itu apa maksudnya adalah cinta pada dunia. Dengan apa sih membasuh mensucikan dengan apa sih ima itarki dengan air meninggalkan itu watajridi dan memisahkan
tajrid itu. Jadi kalau saya tajrid itu tidak mengandalkan yang lain itu, tidak mandiri ya, kemandirian. Wa adamil iltifati lan ora anane mengo berpaling ilaihi kepada dunia. Jadi caranya ya meninggalkan dunia, hatinya ini jangan terikat, harus bebas dari dunia dan tidak menghadapkan diri ke dunia. Lalu kemana? Berangkat menuju Allah. Dengan apa? Dengan dunia yang kita masih hidup. Dunia ini jangan kita bawa, kita jadikan alat tumpangan. Bukan kita yang kita tuju, tapi kita jadikan tumpangan, kendaraan. Beda kan? Saya mau ke Jakarta, kendaraan mobil. Jakarta itu bukan mobil. Kalau kita hanya mobil, dandani mobil itu nggak sama-sama Jakarta tuh. Fa inna dunya maka tonas dunya iku maksusatun dikhususkan bi alis shimali kelawan alis shimal. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ashabul yamin ke surga, ashabul shimal itu jalan menuju ke neraka, sebaliknya. Jadi yang harus ditinggalkan yaitu itu bahan-bahannya kita enggokkan, kita gunakan untuk bersama kita untuk menjadi alat. Kama annal akhirata kaya dini annal akhirata mestune akhirah iku maksusatun dikhususkan bi ahli yamin kelawan ahli yamin, ahli kanan. Fa inna mengko mestune bi hadhi tarati kelawan iki kita yaksulu hasil lahu kedue man apa sing hasil istihqaqu dukhulil jannati menghaki masuk surga wasti'dadi qurbi hadratil izzah dan persiapan mendekati kehadirat Allah. Itu baru persiapan, belum berangkat. Baru persiapan, baru tune up baru. Cuma kendaraan mau buat mudik itu. Razaqanallah, razaqan mungkin rezeki ini naing kita sapa Allah Gusti Allah al-wusula ing sampai ilaiha kepada hadratil izzah. Fa inna dzalika mengkotun suni al-wusul iku fadlullah utawi iku fadlullah anugrahi Allah yutihi maringi sapa Allah hu ing fadlallah man ing wong yasha'u ngersake sapa Allah ing man. Wallahu Gusti Allah iku dzul fadli pemilik anugerah al-azim yang agung. Itu usul al-tariqah wis geng-geng. Jadi baru berangkat ya. Tapi tanpa ini orang nggak bisa masuk ke ahli hakikat, nggak bisa berangkat. Mobil rusak, gimana mau mudik Jakarta, atau mudik ke Demak, Jawa Timur apalagi. Dandanin dulu tuh, businya dibersihin apalagi yang kayak skuter Vespa itu penyakitnya di busi itu. Kalau businya kotor, nggak bisa bersihkan dulu, di-tune up dulu, semua dibersihkan dulu. Yang kurang oli, yang kurang ini, kurang itu, bensinnya kotor ada airnya, kayak bentor itu. Gimana mau bisa nyampe Kuningan kalau ada airnya? Kalau mau pulang ke Kuningan tuh. Sama Jejen berdua. Naik bentor. Ngirit Bos. Mau ke warung nyenggol kah? Enak gitu kan ya. Dikasih perpal gitu. Rombongan Kuningan. Ghuslu ahlil hakikati utawi ki hadza utawi ki iku ghuslul ahlil hakikati mandi ahli hakikat wa amma ghuslu ahlil hakikati anapun utawi mandi ahli hakikat wa huwa mongko itu iku utawi ghuslu ahlil hakikah iku al bu'du jauh anil haqqi dari Allah subhanahu wa suci Allah wa musyahadatul ghairi
dan menyaksikan yang lain selain Allah. Jadi bukan itu dari dunia, itu dari anil hak dari Allah. Ini sudah mau berangkat ini soalnya. Janabatan sebagai janabat atas besar indah ahli hakikati menurut ahli hakikat al-bu'du anil haq wa musyahadatul ghair, menyaksikan menghadapkan diri kepada selain Allah itu adalah janabat atas besar najis dari ahli hakikat. Karena najis harus dibersihkan dengan cara mandi ahli hakikat. Wal ghusl mengetahui mandi indahu menurut ahli hakikat itu ibaratun suatu ungkapan, ibarat antoharatihim dari sucinya al hakikat minal janabati dari janabat al hakikiyati kang basa hakikat allati hiya kang utawi allati iku musyahadatul ghairi menyaksikan selain Allah mutlakon secara mutlak li annal janabata mangkotong sune janabat kama sabaka kaya dene dingin wis dingin apa bayanuhu keterangane janabat dia al-bu'du anil haq jauh. Janabat itu seperti yang tadi diterangkan itu adalah jauhnya dia dari Allah. Wa kullu man utawi sekabehane wong syahada kang menyaksikan sapa man al ghairu ing selainnya selain Allah bahwa mengkotawi man iku bauda jauh sapa man anil haqqi dari Allah yang benar wa musyahadati dan musyahadah kepada Allah. Wala yumkinu lan ora mungkin apa izalatu hadzal mu'di ngilangake kejauhan ini illa bi qurbi kecuali dengan mendekati Allah ila tauhidi kepada tauhid al hakiki yang hakikat yang hakiki apa itu alladzi huwa kang utawi alladzi iku musyahadatul haqqi bermusyahadah kepada Allah taala min khaitu huwa dari sisi bahwa dia tidak ada campuran-campuran lain. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ini sudah sampai ke hakikat. Zat. Jadi bukan pakai al-alimu, Allah lagi. Langsung hu. Dia yang maha gaib. Gaib tapi ada. Gaib kelihatan tidak ada tapi ada. Dialah yang asal eksistensi segala sesuatu. Waqat marlan telman wis lewat apa bayan hadza tauhid keterangan tauhid ini miroron bolak-balik sudah pernah disebutkan sudah lewat tentang mengenai tauhid ini. Wa tartibu hadzal ghusli utawi tartibe urut-urutane mandi ini wa utawi bahwa iman ahli torekoh ahli hakikat tadi yang sila yento mandi sopo man sahu ing kepalane man membasuh kepalane man al hakiki yang hakiki apa itu alladzi kang utawi alladzi hauna yo iki iku ruhuhu waduh ruhnya suruhnya man al mujarradu yang bebas bersih bima tauhidi